Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Ada satu pertanyaan yang masuk pada kami dari hamba Allah, ini namanya tidak disebutkan. Pertanyaannya saya bacakan, bagaimana hukum meninggalkan sholat Jumat karena sesuatu hal seperti ada wabah penyakit atau karena pekerjaan yang tidak mungkin ditinggalkan. Pertanyaan ini juga pernah disampaikan kepada kami oleh seseorang yang dia bekerja di luar negeri, tepatnya di Jepang, di mana di sana sangat sulit untuk mengadakan atau melaksanakan sholat Jumat. Baik, menjawab pertanyaan ini, kita ketahui bahwasannya hukum sholat Jumat itu adalah wajib, fardhu ain bagi setiap muslim yang tidak bisa diwakilkan, yang tidak bisa digantikan. Dan kewajiban akan sholat Jumat ini datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, apabila telah dikumandangkan adzan untuk sholat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay', maka bersegeralah untuk sholat dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, hal itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini dalil dasar kewajiban tentang sholat Jumat. Artinya semua orang Islam yang sudah balik, berakal, wajib melaksanakan sholat Jumat. Ini yang saya tekankan. Namun demikian, sholat Jumat itu berbeda dengan sholat yang lain. Berbeda dengan sholat asar, berbeda dengan sholat maghrib, isya, dan subuh. Perbedaannya ada pada syarat wajib dan syarat sah. Artinya ada beberapa orang yang tidak wajib untuk Jumatan, meskipun nanti misalnya dia mau Jumatan boleh. Yang pertama, syarat wajib Jumat itu adalah Islam. Ini sudah panjenengan semua pahami. Jadi siapapun dia, yang penting Islam wajib Jumatan. Yang kedua adalah balik. Jadi kalau anak kecil belum wajib Jumatan, mau ikut Jumatan boleh untuk latihan. Yang ketiga adalah berakal, sehingga kalau ada orang bilang tidak boleh ikut Jumatan, malah nanti bisa mengotori masjid. Yang keempat, ini yang berbeda dengan syarat wajib sholat yang lain, adalah laki-laki. Jadi sholat Jumat itu hanya untuk kaum laki-laki. Untuk kaum perempuan tidak wajib. Tidak wajib. Bahkan yang masih muda itu makruh, bisa menimbulkan fitnah. Jadi menyebabkan fitnah, menimbulkan fitnah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi,
al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan. Salat Jumat itu wajib bagi setiap orang muslim dilakukan secara berjamaah kecuali 4 orang. Abdun mamlukun, yang pertama adalah hamba sahaya, budak. Ini sekarang sudah tidak ada perbudakan. Au imra'atun, atau perempuan, ya, orang perempuan tidak wajib. Au sobiyun, atau anak kecil. Au maridun, atau orang sakit. Syarat yang keempat adalah merdeka. Yang kelima adalah merdeka. Jadi laki-laki yang merdeka. Syarat wajib yang keempat itu harus sehat. Ini berbeda dengan syarat sholat yang lain. Karena ibadah sholat Jumat ini membutuhkan tenaga yang ekstra. Artinya ada khutbah, waktu yang cukup lama, sehingga orang itu harus betul-betul sehat, tidak sakit. Kali ini berkaitan dengan udzur syar'i. Jadi kalau orang itu sakit, dia termasuk kategori udzur syar'i. Tadi ada pertanyaan bagaimana kalau tidak bisa sholat Jumat karena ada wabah penyakit. Ini termasuk kategori udzur syar'i. Ya, udzur syar'i. Jadi sesuatu yang menghalangi dia untuk tidak bisa hadir. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Minhajul Qawim. Setidaknya ada 5 kategori udzur syar'i. Semisal hujan yang sangat deras, itu boleh, ya, boleh untuk tidak hadir. Tapi misalnya hadir, ya boleh. Ini rukhsah, ya, rukhsah itu keringanan. Jadi kedua-duanya baik, ya. Berangkat ya baik, misalnya tidak pun tidak apa-apa. Bukan berarti kemudian saya mengajak untuk tidak Jumatan, tetap. Ini hanya udzur syar'i yang saya sebutkan. Yang kedua adalah adanya salju, adanya yang ketiga adalah rasa dingin yang begitu dingin, jadi mungkin dia sakit atau musimnya yang luar biasa di daerah-daerah tertentu ini. Kemudian yang keempat adalah sakit yang parah, ya, sakit yang termasuk menjadi udzur dalam sholat berjamaah. Yang kelima adalah kekhawatiran atas gangguan keselamatan jiwa, kemudian kehormatan maupun harta benda. Ini momennya tepat. Jadi misalnya ada kasus tertentu, ada takut terjangkit oleh wabah penyakit, ya, di daerah-daerah yang termasuk kategori zona merah, ya, maka sholat Jumat boleh diganti dengan zuhur, ya, dan sholatnya di rumah. Adapun yang zona hijau, maka sesuai aturan pemerintah. Kemudian batasan-batasan udzur syar'i ini, ya, kemudian disimpulkan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Syatiri dalam Syarah Al-Yaqut Al-Nafis menjadi 2 hal. Yang pertama, adanya masyaqqat, kepayahan. Jadi yang saya sebutkan tadi 5 udzur syar'i tadi itu kategorinya masyaqqat, termasuk dalam kategori masyaqqat. Yang kedua adalah sekiranya dia menghadiri Jumat, maka akan terbengkalai kemaslahatan. Misalnya Pak Polisi yang sedang jaga, ya, Pak Polisi yang nyeket, dimana kalau dia berangkat Jumatan maka dikhawatirkan terjadi pencurian atau kerusakan yang lain, maka Pak Polisi ini termasuk kategori udzur syar'i. Namun secara fikih ini bisa disiasati. Misalnya di suatu daerah itu Jumatannya jam 11:30, pas masuk waktu zuhur Jumatan dimulai. Daerah yang lain jam 1, sehingga Pak Polisi bisa ikut di daerah yang lain juga boleh, atau Bapak boleh. Nah, cuma kebanyakan tidak seperti itu.
Andai kan mau disiasati juga bisa. Tapi misalnya tidak disiasati pun tidak masalah, karena termasuk kategori udzur syar'i. Syarat wajib yang terakhir adalah orangnya mukim, ya, orangnya mukim. Jadi kalau orang itu bepergian, maka tidak wajib untuk Jumatan. Namun, ini saya belum koma ini ya. Namun orang tersebut bepergiannya harus sebelum subuh, sebelum terbit fajar dia harus sudah keluar dari desanya. Ya. Baru yang seperti ini boleh untuk meninggalkan salat Jumatan dan diganti dengan salat zuhur. Adapun terkait dengan pertanyaan bagaimana hukum meninggalkan sholat Jumat untuk atau karena pekerjaan atau tinggal di negara lain, misalnya di Jepang, yang sulit untuk menemukan, bahkan tidak ada Jumatan yang diadakan di sana. Ini berhubungan dengan syarat sah Jumatan. Jadi syarat sah Jumatan itu ada 6. Jadi sholat Jumat itu beda dengan sholat zuhur. Sholat zuhur itu dimanapun sah, di rumah, di masjid, di musola, di kantor, di ruangan yang sempit pun boleh. Sholat Jumat itu memiliki syarat sah, yang mana kalau tidak seperti ini sholatnya nggak sah. 1, sholat Jumat itu harus dilaksanakan dengan khutbahnya pada waktu sholat zuhur. Jadi kalau sholat Jumat waktunya sebelum sholat zuhur tidak sah, atau sesudah sholat zuhur tidak sah. Yang kedua, dilaksanakan di area pemukiman warga. Ya. Jadi harus ada di tempat pemukiman, boleh di masjid, di tempat lapang, artinya di situ tempat berkumpulnya, tempat tinggalnya warga. Yang ketiga, rakaat pertama harus berjamaah. Yang keempat, jamaah sholat Jumat minimal terdiri dari 40 orang. Ini kalau kita mengikuti madhabnya Imam Syafi'i yang paling kuat 40 orang. Dan 40 orang tersebut adalah orang-orang yang mukim, orang-orang yang termasuk kategori wajib Jumatan, orang-orang asli sini. Yang kelima, tidak didahului atau bersamaan dengan Jumat lain di dalam satu desa, kecuali ada sebab, misalnya tidak muat. Jadi dalam satu desa itu anjurannya, aturannya itu yang paling tepat itu untuk sholat Jumat itu satu tempat. Pak, di desa saya ada 2 tempat, bagaimana? Ya kita lihat kenapa ada 2 tempat. Karena masjidnya sudah tidak boleh. Oh, karena antara satu wilayah dengan wilayah yang lain tidak mungkin satu boleh. Tapi kalau masjid yang pertama itu masih cukup, maka tidak boleh membuat Jumatan yang lain. Misalnya tetap membuat Jumatan yang lain, maka yang sah adalah sholat Jumat yang pertama kali takbiratul ihram. Maka bahasanya itu cepet-cepetan begitu. Bahkan bersama pun tidak sah. Syarat yang ke-6, didahului oleh 2 khutbah. Ini syarat sah sholat Jumat. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.